Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-book yang berisi soal-soal UPR Retaker, PPG, PGSD yang bercover warna biru ini, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi WhatsApp yang ada di layar yang dilengkapi sebanyak 388 soal dari 246 halaman. Semua soal-soalnya kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada pada tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang soal retaker UPPPG, PGSD, sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022 atau kisi-kisi terbaru sekarang ya. Khusus pada video kali ini, kita akan belajar pada materi tekanan darah sistole dan diastole. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan kisi-kisinya, silahkan Bapak Ibu cek di link deskripsi. Di situ Bapak Ibu download saja langsung. Nah, sekarang kita bedah dulu kisi-kisi indikator soal 15 pada kisi-kisi ke-54 ini. Di indikator soal ini dijelaskan, diberikan fenomena tentang tekanan diastole dan sistole, peserta dapat menafsirkan hal-hal yang terjadi pada bagian-bagian jantung. Nah, nanti pada soal ini kita akan diberikan fenomena tentang diastole dan sistole. Nah, dari fenomena tersebut kita akan menafsirkan hal-hal yang terjadi pada bagian jantung. Nah, apakah jantung itu akan mengembang, apakah jantung itu akan mengempis? Itu yang diinginkan oleh soal ini. Baik, sebelum kita ke soal, kita bahas dulu mengenai sistole dan diastole. Kita sudah lengkapi dengan gambar supaya Bapak Ibu bisa memahami dengan baik ya. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada waktu jantung menguncup. Nah, seperti ini. Di sini jantung menguncup atau mengempis ya. Nah, di sini terlihat bahwa panahnya itu ke dalam. Jadi, di sini posisi jantung itu mengempis atau menguncup. Inilah yang disebut proses sistole, tekanan darah sistole. Berikutnya, tekanan darah diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung mengendor atau mengembang kembali. Nah, kalau kita tadi sistole itu menjelaskan jantung itu mengempis atau menguncup seperti ini panahnya. Nah, kalau pada diastolik, maka jantung itu akan mengembang, ya, mengembang atau semakin membesar atau mengendor. Jadi, jantung itu posisinya akan semakin besar atau mengendor ya. Atau dengan kata lain juga mengembang. Nah, seperti ini. Tanda panahnya dia ke dalam seperti ini. Inilah yang disebut dengan tekanan darah diastolik. Nah, nanti Bapak Ibu akan menjelaskan apa sih itu tekanan darah diastolik. Yang dijelaskan nanti adalah tentang jantungnya itu seperti apa. Apakah membesar atau mengecil. Oke. Kita bahas berikutnya. Tekanan darah biasa dituliskan dalam dua angka yaitu sistolik dan diastolik. Sistolik diindikasikan sebagai tekanan yang terjadi pada pembuluh darah ketika jantung berdetak. Diastolik diindikasikan sebagai tekanan yang terjadi pada pembuluh darah ketika jantung sedang beristirahat dan berada di antara detak jantung. Tapi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ingat adalah kalau sistolik itu jantungnya itu mengempis, kalau diastolik jantungnya mengembang atau mengendor atau melebar ya, seperti ini gambarnya. Itu yang perlu Bapak Ibu ingat ya. Karena itulah yang ditanyakan pada soal nanti. Baik, sekarang kita langsung saja ke soal yang pertama. Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan tensimeter atau sfigmomanometer. Tekanan darah pada saat jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung disebut diastole. Sedangkan istilah sistole adalah tekanan darah ketika, kalau saat sistole itu tekanan darah itu posisinya seperti apa? Apakah dia mengembang? Apakah dia mengempis? Atau bagaimana? Sistole, ingat-ingat, sistole. Apakah A. Otot jantung berelaksasi dan darah keluar dari jantung? B. Jantung mengembang dan darah
masuk ke jantung. C. Jantung mengempis dan darah keluar dari jantung. D. Otot jantung berkontraksi dan darah masuk ke jantung. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C, yaitu tekanan darah sistolik adalah tekanan darah pada waktu jantung menguncup atau mengempis. Nah, tadi kita sudah bahas ya. Ingat bahwa jantung itu posisinya mengempis dan darah keluar dari jantung. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Proses yang terjadi pada tekanan sistole pada jantung adalah, nah lagi-lagi yang ditanyakan adalah saat sistole jantung itu akan seperti apa? Apakah A. Darah keluar dari bilik jantung ke seluruh tubuh, B. Masuknya darah ke bilik jantung dari serambi, C. Keluarnya darah dari jantung ke paru-paru, D. Darah masuk ke arteri jantung dari seluruh tubuh. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A, yaitu darah keluar dari bilik jantung ke seluruh tubuh. Baik, kita jelaskan ya, mengapa kok di sistole itu darah itu keluar dari jantung. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, lagi-lagi agar Bapak Ibu ingat ya, bahwa di saat sistole itu jantung akan mengempis ya. Akan mengempis nih jantungnya. Nah, saat jantung mengempis, maka otomatis darah yang ada di jantung itu akan dikeluarkan, ya, keluar, akan tersebar ke seluruh tubuh. Maka, di saat tekanan darah sistole, ini terjadi darah keluar dari bilik jantung, ini namanya bilik ya, dari bilik jantung ke seluruh tubuh. Nah, dia akan terus mengalir ke seluruh tubuh. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Semoga nanti di tesnya Bapak Ibu dimudahkan dan selalu mengingat pembelajaran kita. Soal berikutnya. Pada waktu diperiksa oleh dokter, tekanan darah Rhiannon yang ditunjukkan oleh sphygmomanometer adalah 120 per 80 mmHg. Angka 80 mmHg menunjukkan A. Jumlah denyut nadi dari jantung, B. Jumlah darah yang keluar, C. Diastole, D. Tekanan otot jantung. Jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, di sini kami sudah menyiapkan tabel perbedaan tekanan darah sistole atau sistolik dan diastole atau diastolik. Oke, bisa Bapak Ibu pelajari ini ya. Tapi nanti yang terpenting adalah yang Bapak Ibu perlu catat itu ketika pasti yang ditanyakan di soalnya tentang posisi jantung ya, tentang posisi jantung. Itulah yang ditanyakan nanti di soal. Kalau ini hanya penambahan pembelajaran saja Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya, gambar di atas menunjukkan. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini, ya, di sini panahnya ke dalam, kemudian jantungnya itu akan mengembang atau mengendor ya. Dia jantungnya itu membesar atau mengembang. Nah, pada jantung yang mengembang itu artinya ini adalah proses diastole ya. Pada jantung mengembang itu adalah proses diastole. Ini agar tetap kita ingat Bapak Ibu ya, diastole. Jadi, gambar di atas menunjukkan apakah A. Otot jantung berelaksasi dan darah keluar dari jantung, B. Jantung mengembang dan darah masuk ke jantung, C. Jantung mengempis dan darah keluar dari jantung, D. Otot jantung berkontraksi dan darah masuk ke jantung. Jawaban yang tepat adalah yang B. Sudah sangat jelas ya, jantung mengembang dan darah masuk ke jantung. Nah, kalau dia dana panahnya ke dalam, itu artinya darah masuk ke dalam jantung. Kalau nanti keluarnya itu beda lewatnya dari bilik sini ya, itu darah keluar ke seluruh tubuh dari bilik jantung ini.
Kalau nanti darahnya keluar, itu otomatis jantung akan semakin mengempis ya atau mengecil. Itu saja Bapak Ibu yang Bapak Ibu perlu ingat ya. Posisi jantung itu seperti apa? Itu ya. Baik, Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di sini. Nanti e-booknya itu akan berisi soal sebanyak 388 soal dengan 246 halaman. Dan di sana juga ada kisi-kisi serta pembahasannya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.